teman-teman, perkenalkan nama saya Gonzales Exodi Manurung. Saya dari Fakultas Sains dan Teknologi dengan program studi Teknik Informatika. Saya dari kelas 1 pagi A. Di sini saya akan membahas soal UAS Sistem Digital yang ketiga. Berikut pembahasannya. Nah, pada saat ini yang pertama yang akan kita bahas yaitu pendahuluan. Yang pertama itu adalah latar belakang. Di era digital yang serba cepat ini, perangkat elektronik seperti komputer dan smartphone telah menjadi kebutuhan pokok. Kemampuan perangkat-perangkat tersebut dalam memproses informasi sebenarnya bergantung pada unit penyimpanan data yang sangat kecil namun krusial, yaitu rangkaian flip-flop. Salah satu jenis flip-flop yang paling fundamental dan paling banyak digunakan adalah D flip-flop atau data flip-flop. Berbeda dengan jenis lainnya, yang mungkin memiliki kondisi input yang membingungkan. D flip-flop dirancang untuk menjawab kebutuhan akan penyimpanan data yang stabil dan presisi. Namun, D sendiri merujuk pada data atau delay, karena fungsi utamanya adalah menangkap data pada input dan mempertahankannya sampai ada perintah dari sinyal clock. Yang kedua ada karakteristik utama. D flip-flop sangat populer karena kesederhanaannya. Apapun logika yang diberikan pada input D, baik itu 0 atau 1, nilai tersebut akan diteruskan ke output key. Tepat saat sinyal clock aktif, hal ini menjadikannya komponen utama dalam pembuatan register dan memori sementara, atau bisa disebut RAM, pada komputer. Karena ia mampu mengingat satu bit data dengan sangat akurat tanpa adanya kondisi terlarang atau invalid state. Kita masuk ke soal pembahasan kita, yaitu soal ketiga, flip-flop D pada sistem penyimpanan data sensor. Sebuah sistem akuisisi data sederhana membutuhkan D flip-flop untuk penyimpanan data keluaran sensor setiap pulsa clock diterima. Pertanyaannya ada 3. Yang pertama yaitu, jelaskan fungsi D flip-flop dalam sistem penyimpanan data digital. Yang kedua, buat tabel kebenaran D flip-flop dan jelaskan hubungan antara input D dan key. Yang ketiga, buat rancangan rangkaian simulasi D flip-flop yang menunjukkan proses penyimpanan data berbasis clock. Penjelasan dan penentuan input dan output. Apa itu D flip-flop? Bayangkan D flip-flop itu seperti satpam gudang. Tugasnya cuma satu, yaitu memutuskan kapan barang atau data boleh masuk dan disimpan. D. Data. Ini adalah barang yang mau dimasukkan. Clock, atau bisa disebut tombol izin. Ini adalah tombol kendali si satpam. Komponen yang digunakan. Input D. Tempat kita memasukkan nilai. Bisa 0 atau 1. Output key. Lampu LED utama yang menunjukkan data yang tersimpan. Output key aksen. Lampu LED atau kebalikan, kalau key nyala, key aksen mati. Begitu juga sebaliknya. Clock, saklar penentu kapan data dari D dikirim ke key. Cara kerja sistem ini bekerja berdasarkan momen yang disebut clock high atau rising edge. Saat tombol clock ditekan high, pintu terbuka. Apapun nilai di D akan langsung dikirim ke key. Input 0 atau retro LED key mati. Input 1 retro LED key nyala. Saat tombol clock dilepas atau low, pintu terkunci. Si LED key akan menahan hold status terakhirnya. Mau kamu ganti-ganti input D berkali-kali pun, LED key tidak akan pernah berubah sampai tombol clock ditekan lagi. Intinya, D flip-flop berguna untuk mengingat atau menyimpan data sementara sampai ada perintah baru dari clock. Berikut tabel kebenaran. Secara simpelnya, D flip-flop berfungsi sebagai penyimpanan data 1 bit. Ia akan menangkap nilai pada input D saat sinyal clock berubah dari rendah atau turun ke tinggi atau naik. Yang kita bahas di sini pertama-tama adalah tabelnya. Di dalam tabel itu ada D input, clock, key output, dan key action. Ketika kita masukkan inputnya 1, pada saat clocknya di atas,
output key-nya akan menghasilkan 1. Ketika input yang kedua kita masukkan 0, pada saat clock-nya di bawah, output-nya adalah 1. Ketika kita masukkan input 0 lagi, yang ketiga, pada saat di atas clock-nya, key-nya akan menghasilkan 0 output. Dan yang keempat ada kita memasukkan input 1 dan clock-nya berada di bawah, key output-nya akan menghasilkan 0. Dan yang terakhir itu yang kelima, ketika kita masukkan 1, angka 1, pada saat clock-nya di atas, key output-nya akan menghasilkan 1. Penjelasan, rising edge, output diperbarui sesuai input, steady state atau bisa disebut not rising. Output mempertahankan nilai terakhir atau menyimpan data. Konsep utama. Berdasarkan tabel di atas ada 3 poin penting yang harus dipahami ataupun dipelajari. Yang pertama ada sifat penahan atau lashing memory. Saat kolom clock bertuliskan not rising, nilai output key tidak berubah sama sekali meskipun input D berubah. Perhatikan baris 2 dan 4. Inilah mengapa flip-flop disebut sebagai unit memori. Yang kedua sifat transparan atau sampling. Hanya saat clock bertuliskan rising, tepi naik, output key akan menjadi sama dengan input D. Rumus logikanya adalah key next sama dengan D. Yang ketiga adalah output complementer atau key action. Kolom key atau key bar adalah kebalikan dari key. Jika key bernilai 1, maka key action pasti 0. Dan sebaliknya. Ini berfungsi sebagai output inversi untuk kebutuhan sirkuit logika lainnya. Berikut ada simulasi rangkaian D flip-flop. Di sini saya akan menjelaskan rangkaian D flip-flopnya. Berikut adalah diagram D flip-flopnya. Teman-teman sekalian bisa melihat. Kita akan melakukan uji coba di sini menggunakan timing diagram juga. Yang pertama itu ada kita akan memasukkan nilai input. Ini yang pertama bernilai 1. Kita akan melihat hasilnya. Kita akan memasukkan nilai input 1 ini pada saat clock berada di atas, seperti ini. Dia akan langsung berubah dan tidak memiliki delay sama sekali pada saat kita melakukan input 1 dan menghasilkan output 1. Ketika kita memasukkan nilai 0 pada input D, pada saat clock berada di bawah, kita akan melihat apakah memiliki delay. Nah, betul, dia akan memiliki delay. Dan pada saat clock naik ke atas, baru ia akan kembali berubah dan menghasilkan output 0. Mari kita lanjut yang berikutnya. Terus ada ketika kita melakukan input 0, tadi sebelumnya ia menghasilkan output 0. Dan sekarang kita akan melakukan input 1 pada saat clock berada di bawah. Contoh seperti ini. Nah, sama seperti input 0 tadi, dia akan memiliki delay. Dan setelah clock naik ke atas, dia akan langsung berubah dan menghasilkan output 1. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Harap teman-teman bisa mengerti dan dipahami. Mungkin itu saja penjelasan dari diagram saya tadi. Dan saya akan membacakan yang terakhir adalah itu ada kesimpulan. Kesimpulan utama dari D flip-flop adalah kemampuannya untuk mengingat. Ia berfungsi sebagai memori 1 bit yang menjaga nilai output tetap stabil meskipun input D berubah-ubah. Selama tidak ada sinyal clock yang masuk, D flip-flop memastikan bahwa perubahan data terjadi secara serempak mengikuti detak jantung sistem atau bisa disebut clock. Ini sangat penting dalam prosesor komputer agar komponen bekerja dalam waktu yang bersamaan dalam mencegah kesalahan data atau kondisi race.